Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Rafiansyah dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu membuat program aplikasi kantor di C++. Di awal in main saya memegang fungsi tampilan supaya saat masuk akan muncul output seperti ini. Lalu ketika di enter, di sini akan memanggil fungsi menu utama yang akan pas pindah ke sini. Di menu utama ada data karyawan, absensi karyawan, izin pengajuan cuti, kantin, dan gaji bersih. Di sini saya menggunakan switch case. Nah, kenapa tipe data yang saya pilih yaitu char bukan integer gitu? Karena misalkan kita tidak sengaja menginputkan huruf, kan tidak akan error, akan terulang kembali. Jika kita memilih data karyawan, akan memanggil fungsi password data karyawan. Kenapa sih harus di password? Karena kan nggak semua karyawan bisa mengakses data karyawan ini. Jadi hanya beberapa orang yang tahu. Jika password pagar admin 123 maka akan memanggil fungsi data karyawan. Dan jika bukan, maka akan menampilkan password salah dan menyuruhnya untuk mencoba lagi. Lalu saat kita udah masuk ke data karyawan, di sini kita bisa memasukkan data atau melihat-lihat data karyawan, mencari data, edit data, hapus data. Misalkan kita nih mau masukkan data, jumlah datanya mau 3, contohnya. Namanya, contohnya seperti Ahmad Budi. Misalkan, tempat tanggal lahir, Cimahi. Alamatnya misalkan di Cimahi, Cimahi aja. Tanggal masuk, nah, jadi kan kita memasukkan 3 ya, mau masukin berapa data yang mau masukin. Makanya ini akan looping seperti ini nih, jika disintak. Oh iya, untuk nama saya bisa pakai spasi karena memakai getLine. Nah, sebelum sebelum getLine tuh supaya kita bisa menginputkan nama, kita harus menambahkan cin ignore. Ini kita lanjut aja, misalkan Muhammad Asep, contohnya. Tanggal lahir, misal Bandung 1901. Jangan 1990 aja. Alamat sekarang misalkan di Cimahi. Oh, ini pakai jalan aja. Jalan teratai. Ini 002. Masuk. Ya, tadinya manajer. Dan juga misalnya IT. Terus selanjutnya misalkan kita namanya siapa ya? Nurif. Contohnya gini ya. Misalkan aja nih. Tempat tanggal lahir di Jakarta aja. Is
Alamatnya sekarang di Cina. Ini nama jalannya ngasal aja lah nih. Nomor induk. Tanggal masuk. Jabatannya karyawan bagian pemasaran. Nah, di sini kembali ke menu data. Iya. Lalu data-data tersebut akan terpindahkan di sini. Nah, kenapa bisa? Di sini if urutan sama dengan 0. Kalau misalnya urutannya ini kan yang tadi untuk variabel yang ini. Nah, kalau misalnya urutannya 0, datanya nggak ada gitu. Nah, kalau bukan di sini, oh iya untuk data-data ini itu saya menggunakan array supaya tersimpan datanya. I sama dengan 0, I lebih kecil dari urutan I++. Supaya si datanya itu bisa terulang lagi set ya, ke Muhammad Asep lalu ke Nur Ifa. Lalu di sini misalkan kita mau cari data nih yang 0001, nah berarti Ahmad Budi. Kembali lagi kita mau coba lagi misalkan nih 0002 Muhammad Asep. Misalkan kita mau nambahin lagi bisa tetap satu. Contohnya perempuan juga Siti aja. Siti Nur. Tempat tanggal lahir misalkan di mana aja? 11 05 2000 jangan ya. Alamatnya di Cimahi. Nomor ini tanggal masuk ini juga bagian pemasaran misalnya. Nah, isinya pun jadi bakal muncul Siti Nur, bakal muncul data baru. Terus misalkan kita ada yang salah atau misalnya ada yang perlu diubah datanya tuh, misalnya yang 0004 yang Siti Nur. Misalkan kita yang mau diubahnya tuh tempat tanggal lahir nih, Cimahi. Misalnya ada kesalahan data gitu atau apa ya. Ini Cimahi. Nah, kalau untuk nick tuh nggak bisa diubah ya kecuali dia keluar. Soalnya nick tuh yang jadi ngebedain dia sama karyawan lain gitu. Tanggal masuk misalnya tetap 27/11/2016. Ini manajer pemasaran. Eh, ini kan tempat tanggal lahirnya yang saya batu tempat tanggal lahirnya yang saya batu jajari Cimahi. Nah, jika kita mau lihat data-datanya juga akan keubah. Yang saya batu jajari Cimahi gitu. Kembali ke data karyawan. Terus kalau misalnya kita mau hapus data gitu, 5. Nah, di sini ada pilihan hapus semua data atau hapus salah satu datanya. Misalkan kita hapus salah satu data gitu. Yang nicknya tuh
sedang menghapus data. Proses untuk bagian hapus data di sini, oh, untuk bagian cari dulu tadi. Untuk bagian cari itu saya di sini kan si out masukkan nomor induk karyawan untuk mencari data. Nah, di sini loopingnya masih sama, i sama dengan 0, i lebih kecil dari urutan i plus plus. Lalu biar misalnya mau mau munculin data yang kita ingin cari, cari sama dengan nick yang ke i. Jadi nicknya tuh sama sama dengan si cari ini. Ya, untuk bagian edit juga sama sih, loopingnya juga gini. Bagian edit ini sama kayak bagian cari, cuman bedanya ini habis nge-output langsung di sini di bawahnya kita nge-inputnya gitu, nge-input ulang. Lalu di bagian hapus, nih kita sini dulu. Kembali ke menu data karyawan. Nah, kan tadi 0004 berarti yang city ya, yang dihapus, maka di sini nggak ada. Udah terhapus data city. Di yang itu, yang hapus salah satu data, saya yang pertama di sini. Nah, yang ini saya ubah eh, A-nya dimasukkan ke dalam variabel A lebih kecil dari urutan A plus plus. Nah, di sini tuh jadi saya timpa A plus 1. Jadi habis plus 1 tuh si urutannya dikurang 1 di urutan min-min gini. Jadi si datanya tuh di kita timpakan lah misalnya Mas. Kan kembali. Nah, kalau misalnya mau hapus semua data di sini, ya saya tinggal ini aja. Mana ya? Hmm, tinggal diginikan saja nih urutan sama dengan 0. Jadi semuanya kehapus. Kembali lihat data, data tidak ada. Nah, selanjutnya kita kembali. Misalnya kita mau absen nih. Absen nama saya sendiri misalkan Muhammad Irfan Yansyah. Nicknya yang contohnya gini aja. Misalnya hadir. Oh, ini karyawan sendiri yang menginputkan. Jam masuknya misalnya saya jam 98.00. Mengisi kembali ya. Terus contohnya lagi eh ah, Muhammad, contoh aja nih, nama ngasal 034. Ini juga hadir misalkan ya. Nah, jam masuknya itu tapi jam 9. Kembali ya di sini lalu di ini misalnya keterangannya sakit. Keterangan sakitnya tuh misalkan sakit, oh gini aja, tipes. Kembali contohnya lagi apa ya, Nurul
Contohnya gini aja. Ini 0, 2, misalnya keterangan izin, itu misalkan izin apa ya? Oh ini izin mengambil raport. Nggak usah gede semua. Nah, isi kembali, no, kembali ke menu absen ya. Nah, udah kita kembali ya kalau misalnya sebagai karyawan. Tapi kalau melihat data absensi juga bukan sembarang orang. Jadi di password ya hanya beberapa orang yang tahu passwordnya gitu. Tuh, di sini Muhammad Irfan Rafiansyah, jam masuknya jam 8, Hadi udah gitu. Yang ini jam masuknya jam 9 terlambat. Nah, di sini Siti Nur Aini nomor induknya segini, keterangan sini sakit tipes di sini gitu. Kembali ke menu absen, terus kita kembali. Nah, untuk yang bagian absen tuh saya menggunakan seperti ini. Misalkan di sini kita masuk ke data absensi, masuk ke password kayak tadi, lalu di passwordnya tuh memanggil fungsi data absensi. Ini data absensi. Oh, yang pertama misalkan absen gitu, kita mau input on absen. Misalkan keterangan yang ininya tuh hadir, maka yang ditampilkan itu masukkan jam masuk. Kalau misalnya sakit ya keterangan sakit. Kalau izin juga keterangan izin. Nah, di sini saya menggunakan guideline di keterangan sakit sama izin supaya kalau misalnya katanya itu panjang atau berkalimat gitu, bisa pakai spasi. Dan di sini bagian memunculkan masih sama aja gitu. Lalu di nah pengajuan cuti 3 berarti. Ada data cuti, pengajuan cuti, info perizinan cuti. Misalnya kita mau ngajuin cuti nih, berarti di pengajuan cuti dulu. Nah, dua. Ya, nama saya sendiri, Muhammad Irfan Rafiansyah. Nomor induknya, ini bisa ya, jenis cuti. Misalnya cuti tahunan, kita ngambil cuti tahunan. Alasan cutinya, berli, ber- berlibur bers- bersama ke contohnya gini. Misalnya tanggal mulainya tuh tanggal sekarang 2024, tanggal selesainya tuh berapa ya? 16 deh. 16. Ih, jadi bulan kebalik. Maaf, bulan 11 tanggal 6, tanggal 26 2024 isi kembali ya. Nama terus namanya nama siapa lagi ya? Hmm, coba nama Sarah. Syarah Nasifa misalkan. Nomor induknya kita bisa ngasal juga. Jenis cuti misalkan cuti melahirkan. Ya alasan cutinya ya melahirkan. Melahirkan dan menyusui lah. Bias, contohnya berarti misalkan mau mulainya dari tanggal 25 bulan 11. Yang tadi kebalik ya maaf. 2024.
selesainya tuh biasanya berapa ya? Sebulan lah, 2 bulan. Berarti anggap aja 25 juga di sini, tapi bulan 2 aja. Kalau bulan 2 ini gini aja. 05 bulan 2 2025 isi kembali no ya. Nah, misalkan kita mau oh ini info perizinan cuti. Jadi kalau info perizinan cuti itu buat ngecek apakah kita diizinkan atau enggak. Misalkan ini kan pasti ini belum ada tuh kan. Nah, kalau yang data cuti juga di sini tuh sama orang-orang tertentu juga nggak bisa semua karyawan ngakses gitu. Wis, ini 1, 2, 3. Nah, untuk di sini data cuti itu kita nampilin si nama sampai tanggal selesai. Terus kita nulis nih apakah diizinkan atau tidak. Misalnya tidak. Lalu yang kedua yang Sarah ini diizinkan. Ya, kembali. Nah, kita beralih lagi menjadi karyawan biasa lagi. Ke info perizinan. Info izin cuti di sini ya nama fungsinya. 3. Nah, yang tidak diizinkan akan memunculkan warna merah teksnya tuh. Kalau diizinkan teksnya tuh akan berwarna hijau. Di sini saya seperti biasa ya menampilkan lalu saya memakai if else. Jika diizinkan sama dengan dia, maka si keterangan izinnya tuh diizinkan. Nah, ini tuh apa sih? Yang 03, 32M. Jadi yang 32M tuh kode biar kata ini tuh kata diizinkan ini tuh menjadi warna merah. Lalu kalau misalnya 31M itu warna hijau gitu. Yang 003 itu emang kode. Jadi ya, di sini tidak izinkan, kita ini diizinkan. Kembali cepat. Lalu kita ke kantin. Nah, di sini tuh ya nggak semua kantor sih punya ada kantin, tapi saya tambahkan gini. 4 misalkan. Nah, kalau misalnya di sini tuh ada pilihannya. Kenapa kenapa saya apa ya? Pilihannya tuh seperti ini supaya misalkan kita di sini makanan, minuman, makan ringan. Makan ringan tuh misalnya mau ganti jadi apa gitu. Jadi kita tinggal ubah di deklarasinya bukan di sini. Ya kalau misalnya kita ubah di deklarasinya itu ke semuanya itu ganti gitu. Misalkan kita ke makanan nih, case satu makanan, ke fungsi makanan. Nah, makanan juga sama. Kita udah dideklarasiin di atas. Untuk menu makanan ada ini, menu minuman ini. Nah, untuk harga juga saya pakai tipe datanya long biar biar ini sih sebenarnya biar bisa input harga yang banyak gitu sih harganya tuh. Eh integer juga bisa sih harus. Nah, untuk ini bisa menu makanan, nasi goreng, komen saya diginikan dideklarasikan supaya kalau misalnya ada menu makanan atau menu minuman atau menu jajanan bisa diganti tuh tinggal di deklarasinya nggak usah diubah satu-satu. Terus harganya juga sama. Nah, untuk menu makan sama harganya itu misalnya nasi goreng ayam nasi nasi plus ayam bakar atau goreng 15.000. Nah, untuk urutannya juga di sini harus sama. Jadi misalnya nasi plus ayam bakar atau goreng harganya itu 15.000, nasi goreng 16.000, nasi goreng spesial 20.000. Kan berurutan gitu ya. Lalu kembali ke kantin, makanan. Nah, kalau misalnya kita milih satu, ini kan udah makanan. Kita mau misalnya nasi nasi plus ayam bakar gitu kan. Di sini satu
banyak porsinya misalnya dua gitu, duaan kita. Telah dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, untuk di sini, kalau misalnya kita satu, pilihannya sama dengan satu. Kenapa diginikan? Biar C-nya tuh bisa masuk ke dalam keranjang gitu. Biar bisa diproses dalam keranjang. Misalnya kita cuman mau ayam plus nasi bakar gitu ya, ayam bakar. Eh, nasi plus ayam bakar. Nah, di sini tuh kan, oh, di sini tuh ada GoTo Hitung. GoTo tuh biar kita tuh misalnya habis pilih satu, si bagian ini tuh langsung maju ke GoTo bagian proses gitu. Nah, jika pilihannya lebih besar sama dengan satu dan pilihannya lebih kecil sama dengan 10, jadi maksudnya tuh ini kan case satu, case satu tuh angka satu dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Nah, berarti kalau misalnya kita milih satu atau sampai 10 lah gitu, bakal masukin ke sini nih. Di sini pilihan, misalnya pilihan kan tadi kita satu, pilihan satu dikurang satu. Nah, kenapa dikurang satu? Soalnya kan kita tuh pakai array ya, yang tadi deklarasiin makanan. Pasti nol kan array yang pertama itu. Jadi makanya ini dikurangin satu. Terus dimasukin ke sini bagian masukkan keranjang jumlah beli plus plus. Kenapa plus plus? Supaya saat kita mau ngisi ulang tuh yang tadi pokoknya mah ketambah gitu ya. Nah, udah itu di sini ada harga makanan yang tadi itu kalau nggak salah tuh 16.000, 15.000. Di sini 15.000, di sini rate ke 0 gitu, rate ke 0 dikali jumlah beli makanan minuman. Jadi maksudnya tuh mau beli itu porsi gitu, banyak porsinya. Ya kan porsinya tuh dua, duanya tuh ya ya gitu. Nah, baru itu dimasukkan ke dalam total harga sama ini juga plus sama dengan tuh ya misalnya tiap kita mau nginputin juga biar bisa ketambahin sama yang kita mau inputin yang baru. Ya kan ini tuh kita habis nginput, terus kita mau beli makanan lagi nih. Nah, si harganya itu otomatis ke jumlah kalau misalnya total harga itu. Atau beli makan aja ya satu lagi. Bakso nih contohnya. Bakso satu porsi aja. Terus kita kembali terus ke minuman. Untuk minuman sama jajanan juga sama aja. Ini kita gini dideklarasikan biar menu menu sama harganya itu kita bisa ganti secara mudah di atas ini. Ini masih sama. Misalnya kita contoh ini beli botol air mineral 3 deh. Terus jajanannya tuh keripik juga, keripik mah 2 aja deh. Sama donat satu. Nah, di sini kalau udah kan ini yang ke keranjang, ini fungsi keranjang. Untuk di fungsi keranjang menggunakan array juga jika i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah beli. Jumlah beli itu yang ini hasil dari tak berapa kali kita nge-input ini itu. Misalnya tadi kan kita jumlah belinya tuh berapa ya? 3 atau 4 kalau nggak salah. Bakal ke loopingnya 4 kali. Nah, oh untuk di sini tuh biar kita ngebedain makanan, minuman sama jajanan tuh di sini kita di bagian minuman tuh di dikurang satu ditambah 10. Kan untuk makanan cuma dikurang satu doang. Untuk minuman ditambah 10, untuk jajanan ditambah 20. Supaya di sininya tuh terpisah gitu. Misalnya kan tadi itu sampai 10. Misalnya indeks keranjangnya tuh lebih besar sama dengan 0 atau dan lebih kecil 10. Maka yang di bagian sini tuh masuknya makanan. Biar soalnya kan di sini tuh yang dideklarasinya juga
misalnya tuh harga makanan, menu makanan, biar terpisah gitu menu makanan, menu minuman. Jadi kayak gini, untuk bagian makanan sampai ditambah 10. Enggak, untuk makanan biasa, untuk yang minuman ditambah 10, yang ini ditambah 20. Nah, di sini tuh yang masukkan keranjang tuh kita ubah dulu, misalnya ke nama variabelnya tuh indeks keranjang. I itu sebenarnya indeks gitu, jadi kita giniin dulu. Nah, oh ya, ini tuh kenapa set W28, kenapa left gini? Supaya kan kita tuh pakai array untuk bagian list menunya atau inilah total pembelian. Nah, ini tuh biar rapi gitu. Jadi set W28 tuh kita kayak misalnya spasi 28. Terus ada kata tuh 5 huruf. Berarti 28 dikurang 5 gitu. 23. Nah, 23 spasi 23. Nah, spasinya kemana? Kan pasti ke kanan. Nah, untuk left tuh si tulisannya. Dia kayak di Word gitu kalau misalnya kita si teksnya tuh mau di tengah, kiri atau kanan, biasanya gitu kan. Nah, di sini kiri. Nah, untuk biar ini tuh berfungsi setelahnya tuh, maka kita di sini tuh pakai Iomoney, include Iomoney. Nah, terus ini kan yang minuman kita tuh nambahin 10 buat di sini tuh biar kebaca doang ya, biar kebaca sebagai minuman. Tapi kalau bagian udah nampilinnya tuh si indeks kerannya itu dikurang 10 biar si menu makannya itu kebaca gitu. Misalkan itu indeks yang ke 0, contohnya misalkan 0 ditambah 10 kan yang tadi di atas yang gotu misalnya jadi 10. Nah, ini kan indeks lebih besar sama dengan 10 berarti munculnya ke sini. Dikurangin 10 berarti kembali lagi ke 0. Nah, menu makanan ke 0 botol air mineral. Ini sama dengan jumlah beli makanan ini tuh. Jadi kita kan mau beli berapa porsi atau berapa gelas kan berapa botol lah, berapa banyaknya. Biar nampilinnya begini, bukan keranjang. Tuh, misalnya nasi plus ayam bakar atau goreng dua kali itu kita beli dua porsi gitu. Baksonya satu porsi, botol air mineral satu porsi, keripiknya beli dua, donatnya beli satu. Biar gitu sebenarnya ya. Di sini juga ini bisa atur-atur sih. Untuk harga makanan saya menggunakan sesuainya itu 8. Gini. Tuh, harganya kan ini yang dua kali di. Nah, ya gini. 72 ribu. Jadi harga harga nasinya tuh 15 ribu dikali dua lah jadi 30 ribu. Nah, di sini tuh ada tawaran. Kita masih masih mau lanjut masukin makanan ke keranjang atau mau langsung check out gitu. Misalkan kita langsung check out. Nah, bayar. eh Kalau 75 ribu kembalian 3 ribu udah selesai set. Nah, ini kan tadi misalkan gitu kita udah beli udah selesai, jadi kerannya itu kembali ke nol. Terus 5 kita kembali. Nah, untuk bagian ini tuh misalkan, oh, jelasin dulu bagian ini. Di sini masih sama aja. Jadi saya menggunakan sistem pause biar ada jedanya gitu. Terus pas bagian bayar di sini bayar dikurangin total harga dimasukkan ke dalam variabel kembalian. Jika kembalian lebih besar sama dengan 0, maka munculin gini. Ulang lagi lah pokoknya mah. Tinggal nambahin outputnya yang kembalian. Nah,
Udah itu biar si itu langsung nol, si keranjang itu, jumlah belinya itu sama dengan nol, total harganya nol. Sistem pause, udah itu kembali ke menu kantin. Nah, tapi kalau misalnya kembalinya itu lebih kecil dari nol atau sama aja kayak kurang gitu uangnya, uang Anda kurang, sistem pause, kembali ke menu pembayaran. Nah, terus di sini bagian gaji bersih. Untuk bagian gaji bersih itu misalkan kita kayak oh penasaran nih, kita belum gajian tapi penasaran gaji bersih kita berapa. Misalkan kita tuh sebagai manajer, kita enggak ini dulu, karyawan spesialis dulu. Tunjangan transportasinya ini segini aja misalnya di 10.000, 10.000 ini BPJS 100.000 aja. Misalnya kita sebulan lembur berapa jam gitu kan, 20 jam lah ada. Misalkan dari Sabtu Minggu dari pagi ke sore lembur atau misalnya malamnya kan atau berapa 25. Nah, ini gaji bersihnya bonus lemburnya berarti 750.000. Terus gaji bersihnya ya 9.466.000. Terus di sini juga ada office boy. Ini juga atau ya ini segini aja lah misalnya ini bebas mau berapa ini juga bebas. Misalnya biasanya kan sering kerja gitu ya, lembur 30 deh, 30 jam. Maka gajinya itu 3.400.000 gaji bersihnya itu. Pilih ini 7 kembali. Ya, mungkin segitu. Mungkin segitu penjelasan dari saya, tugas tugas akhir saya di rekayasa perangkat lunak. Terima kasih. Maaf kalau saya kecepatan atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.